Om Swastiastu. Pada kali ini saya akan melakukan percobaan IPA yaitu tentang gaya yang merupakan percobaan tentang gaya listrik statis. Nah, sebelum saya melakukan percobaan, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nama Putu Suci Utama Dewi, NIM 859022034 UP BJJ Denpasar. Nah, untuk itu sebelum saya melakukan percobaan pada kali ini tentang gaya listrik statis, adapun tujuan percobaan yang saya lakukan adalah yang pertama untuk mengetahui adanya gaya listrik statis, yang kedua untuk membuktikan adanya gaya listrik statis dengan menggunakan rambut kering dan juga sisir. Sebelum itu saya akan memaparkan adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan untuk melakukan praktikum saya pada kali ini. Yang pertama saya butuhkan yaitu adalah sisir plastik, saya butuhkan kertas sebagai alas, dan saya juga butuhkan potongan-potongan kecil dari kertas-kertas. Adapun cara kerja yang akan dilakukan dalam percobaan praktikum kali ini, yang pertama adalah sisirlah rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik. Yang kedua, kemudian dekatkan sisir plastik ke potongan-potongan kecil kertas. Yang ketiga, amati yang akan terjadi. Sebelum saya melakukan praktikumnya, adapun dasar dari teori dari praktikum kali ini, yaitu gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang punya bermuatan listrik. Gaya listrik bisa juga diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Mengutip dari buku modul IPA Kemendikbud paket B setara SMP MTS bahwa listrik statis merupakan listrik yang dihasilkan oleh adanya penumpukan muatan listrik yang terjadi dari gesekan antar dua benda. Cara memberi muatan pada listrik statis lain dengan menggosokkan atau menggesek, yakni konduksi dan induksi. Listrik statis seringkali terbentuk melalui proses triboelektrik yaitu pemindahan elektron antar benda akibat gesekan. Ketika dua benda dengan bahan yang berbeda digosokkan atau satu sama lain, elektron dari satu benda bisa berpindah ke benda lainnya karena adanya perbedaan kemampuan bahan dalam menarik elektron. Nah, benda yang cenderung kehilangan elektron akan bermuatan positif, sedangkan benda yang cenderung memperoleh elektron akan bermuatan negatif. Contoh, jika teman-teman sekalian atau ibu dosen menggosokkan sisir plastik dengan kain wol, elektron akan berpindah dari kain wol yang cenderung kehilangan elektron ke sisir plastik yang cenderung menarik elektron. Akibatnya sisir akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif.